Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Gunawan Pratama di channel Seller Success Story. Buat kalian yang baru join di video saya di channel YouTube saya, perkenalkan nama saya Gunawan Pratama. Saya dari Lajada Club Kota Bekasi. Saya juga adalah seorang seller mentor di Lajada. Lalu saya juga adalah seorang seller ambasadornya Lajada. Selama menjadi seorang city leader, saya mendapati banyak sekali kendala-kendala ataupun problem yang dialami oleh para seller tentunya. Jadi di video kali ini saya akan merangkumnya, apa saja sih kendala yang paling klasik, yang sering banget dialami oleh seller di Lajada Club. Baiklah, untuk yang pertama, kendala yang paling sering dialami seller Lajada selama saya menjadi city leader adalah akun diblokir. Kendala ini sering banget ya, mungkin hampir sebulan sekali atau beberapa minggu sekali itu saya mendapat aduan lah intinya untuk dibantu nih kenapa akunnya itu diblokir. Oke, nanti saya akan jelaskan satu-satu ya. Saya akan bacakan dulu untuk kendala-kendalanya. Lalu kendala yang berikutnya adalah dana di hold ataupun dana ditahan. Kemudian yang ketiga itu adalah kurir lags nggak pick up. Jadi kurirnya tidak melakukan pick up pada hari yang sudah ditentukan. Kemudian yang keempat yang nggak kalah sering saya mendapatkan aduan yaitu adalah returan tidak sesuai. Kemudian yang kelima adalah foto yang dicomot oleh kompetitor. Kemudian yang keenam adalah dilema double order ataupun fake order atau customer usil, order berkali-kali gitu. Kemudian yang ketujuh ada tarik saldo manual yang masuknya lama. Kemudian ada juga cari lokasi drop off. Jadi ada beberapa seller yang tidak mengetahui di mana sih lokasi drop off terdekat dari alamat si seller. Kemudian yang terakhir adalah pengen ganti kurir atau ganti ekspedisi gitu ya teman-teman. Itu adalah 9 kendala yang paling sering dialami seller selama saya menjadi city leader. Mungkin teman-teman punya kendala-kendala lain ya, nanti boleh ditulis di kolom komentar biar saya coba carikan solusinya. Saya mulai untuk membahas di poin pertama yaitu akun diblokir. Jadi Lajada ini kalau mau memblokir akun seller biasanya itu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu gitu. Tiba-tiba langsung dinonaktifkan gitu. Tapi Lajada juga tidak sembarangan memblokir akun mitranya, akun seller gitu ya. Coba teman-teman yang mengalami kasus demikian, coba di cross check lagi nih, apakah teman-teman dalam berdagang di Lajada itu sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ada di platform Lajada. Ya, mungkin salah satunya adalah tidak melakukan order fiktif, kemudian tidak menjual produk-produk terlarang, tidak berdagang mystery box, lalu tidak mencurangi sistem dan lain-lain ya. Itu udah saya bahas juga di video-video saya sebelumnya. Itu ya. Saya rasa sih teman-teman tahu lah ya, aturannya kurang lebih sama marketplace lain ya. Kalau ya hal-hal yang menyebabkan akun diblokir gitu. Kemudian yang kedua itu adalah dana di hold atau dana ditunda pencairannya untuk sementara gitu ya. Nah, ini dana di hold ini ada beberapa alasan kenapa dana seller itu ditahan oleh Lajada ya. Ada kemungkinan ini dananya ditahan karena si seller memasukkan berat paket yang tidak sesuai. Saya contohkan misalnya seller itu menjual tas yang beratnya itu tas koper yang gede, beratnya misalnya 2 kilo, terus ditulisnya 1 kilo. Dimensinya yang misalnya panjangnya
100 cm misalnya, ditulisnya 50 cm, kayak seperti itu ya. Jadi Lazada itu biasanya akan menahan saldonya sampai proses identifikasinya itu benar-benar clear gitu. Dan seller itu membetulkan berat dan dimensinya, itu memperbaiki informasi untuk berat dan dimensi. Ya, kurang lebihnya seperti itu ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Kemudian yang ketiga adalah kurir Lazada Express, kurir Lex yang tidak pick up di hari yang sudah ditentukan seller. Misalnya, seller udah melakukan proses order, sudah mengemas paket dan melakukan RTS ataupun ready to ship, udah ngeklik siap dikirim, ternyata ditunggu-tunggu sampai sore, sampai malam, sampai keesokan harinya tidak pick up. Itu biasanya juga mengadu ke city leader ya. Nah, itu saya saranin teman-teman jika sudah lewat hari ternyata kurirnya tidak pick up, jadi seller itu jangan langsung ke city leader, tapi ke PSC dulu, ke pusat bantuan. Nanti setelah itu adukan saja kurirnya tidak pick up, nanti di situ minta nomor laporannya. Nah, setelah dapat nomor laporan, maka nomor laporan itu informasikan ke city leader, maka nanti akan dibantu untuk mempercepat proses pick up-nya di hari berikutnya. Yang keempat, itu returan yang tidak sesuai isinya. Itu nggak sering, tapi ada beberapa kali ya saya mendapati aduan seperti itu. Misalnya teman-teman itu menjual, saya contohkan misalnya ya, menjual jam tangan gitu. Ternyata pas retur itu isinya udah berubah gitu, atau tipenya udah lain. Itu juga saya beberapa kali mendapatkan aduan seperti itu. Nah, saran saya ini ketika teman-teman seller mendapatkan returan dari pihak ekspedisi, biasakan untuk melakukan buka di tempat dan buka di lokasi saat si kurir itu nganterin returan, atau minimal banget teman-teman itu melakukan unboxing video, yang mana video unboxing ini nantinya akan menjadi barang bukti bila teman-teman mendapatkan returan yang tidak sesuai isinya. Nanti teman-teman bisa melakukan klaim banding gitu ke PSC, ke pusat bantuannya Lazada, yang menyertakan bukti-bukti. Salah satunya adalah video unboxing saat teman-teman membuka paket returan tersebut. Oke, untuk yang berikutnya, yang kelima adalah foto yang dicomot kompetitor. Ini juga beberapa kali saya mendapati ya, dia mengadu gitu, seller mengadu, kenapa sih foto saya sering banget dicomot oleh kompetitor gitu. Itu ya namanya juga gimana ya, namanya juga jualan online ya. Foto kita pasti terpampang di mana-mana, di berandanya Lazada, apalagi kalau kita sering masuk flash sale ya, dan itu mempermudah kompetitor untuk nyontek-nyontek produk kita. Nah, saya sendiri pun sering banget mengalami hal seperti itu ya, fotonya dicomot, harganya dihancurin gitu. Nah, saran saya itu teman-teman pakai watermark. Jadi watermark logo toko teman-teman dimasukkan di produk tersebut, kemudian kasihlah bonus di situ. Jadi misalnya teman-teman itu menjual sepatu, kasihlah bonus. Saya contoh misalnya bonusnya gantungan kunci gitu ya. Nah, gantungan kuncinya itu fotonya dibarengin di situ. Jadi mungkin kompetitor akan mikir gitu, kalau misalnya mau nyomot foto sepatu itu mungkin bisa, tapi gantungan kuncinya itu kan belum tentu bisa mendapatkan produk itu gitu. Jadi akan berpikir untuk beberapa kali untuk nyomot foto kita gitu ya teman-teman. Ya gitu ya teman-teman. Paham nggak kira-kira nih untuk poin yang foto dicomot ini? Memang agak ini sih ya, agak ruwet juga nih kalau untuk kasus foto yang dicomot. Oke, saya next aja ya. Nanti mungkin kalau misalnya seperti biasa ya, kalau ada yang kurang paham atau gimana-gimana, ditulis saja di kolom komentar ya, atau di inbox ke Instagram saya @gunawan1990, nanti akan saya coba jelaskan lagi. Kemudian yang keenam itu adalah dilema double order atau fake order dari customer. Ya, kadang kita sebagai seller serba salah ya kalau mendapati order bertubi-tubi, misalnya order 4 kali, 5 kali dengan customer yang sama, alamat yang sama gitu. Pas di chat ternyata customer itu nggak bales, atau misalnya bales tapi bilangnya saya cuma ngeklik sekali kok gitu. Itu
sering sekali ya saya mendapati aduan seperti itu, gimana baiknya gitu. Atau yang fake order, misalnya order banyak, ternyata nomornya nggak bisa dihubungi, metodenya pembayarannya COD gitu kan, itu membuat dilema bagi para seller juga. Atau yang usil, yang sengaja order, ternyata pas dikirim orangnya nggak ada lah, terus alasan lah ini itu gitu ya. Nah, itu saran saya, kalau teman-teman mendapati hal seperti itu, lagi-lagi saya saranin untuk teman-teman mengadukannya ke pusat bantuan di Lazada, ke PSC gitu ya, untuk ditindaklanjuti atau laporkan bisa ya teman-teman, di report itu di menu pesan. Terus kemudian di sebelah kanannya ada titik 3, itu ada report customer. Jadi bisa dilaporkan customernya gitu ya. Oke, kemudian untuk yang ke-7 tadi ya, adalah tarik dana manual lama ya. Lama masuknya gitu. Udah tarik, misalnya tariknya hari ini, masuknya di 2 hari ke depan gitu. Itu saya beberapa kali juga mendapati aduan seperti itu ya. Jadi ada beberapa kemungkinan ya. Kemungkinan yang pertama adalah si seller itu narik saldonya itu pas di hari Jumat. Biasanya kalau hari Jumat itu tidak langsung masuk di hari itu, tapi akan masuknya di hari kerja berikutnya, yaitu hari Senin. Apalagi kalau Seninnya tanggal merah, berarti masuknya di hari Selasa. Atau misalnya nariknya itu pas malam-malam gitu ya. Malam-malam biasanya masuknya ya di keesokan harinya atau di hari berikutnya itu. Jadi saya saranin teman-teman itu menarik dananya itu di hari kerja. Di hari kerja minimal misalnya hari Jumatnya tanggal merah. Kemudian Sabtu Minggu kan itu udah bukan dihitung hari kerja ya. Nah, teman-teman tuh bisa nariknya itu hari Rabunya gitu. Kalau Rabu narik berarti Kemis tuh udah pasti masuk, dan tidak sampai menunggu lama sampai Senin atau Selasa gitu ya. Pokoknya selalu gunakan trik itulah, menariknya itu di hari-hari kerja dan di jam kerja. Lebih bagus sih pagi ya, saya saranin jam-jam 10 pagi di hari kerja ya. Teman-teman, mudah-mudahan nggak ada lagi yang namanya saldo lambat masuknya setelah menarik dana manual. Kemudian yang ke-8 itu adalah cari lokasi drop off. Jadi untuk seller-seller baru ya yang biasanya masih menggunakan jasa drop off, itu suka mengadu juga, di mana sih saya bisa mendapatkan lokasi drop off. Sebenarnya di situ bisa ya, di seller center pun ada di menunya. Saya juga udah buatkan videonya, coba teman-teman cari-cari saja, itu saya udah buatkan videonya cara menemukan lokasi drop off. Itu nanti teman-teman ada diarahkan untuk menemukan lokasi drop off terdekat dari alamat teman-teman. Mungkin di poin ini saya tidak membahas panjang lebar karena udah saya buatkan juga sih videonya. Kemudian yang terakhir ini adalah pengen ganti ekspedisi atau pengen ganti kurir. Nah, di sini kalau saya bisa bilang di Lazada itu tidak semudah di marketplace lain ya, yang banyak ekspedisi yang bisa diaktifkan dan nonaktifkan. Jadi kalau di Lazada ini misalnya si seller tuh udah mendapatkan leg pick up, udah di pick up oleh Lex, terus kemudian ingin mengganti Ninja, itu tidak segampang marketplace lain yang bisa hari itu juga langsung jadi. Ini kita butuh proses. Tetap teman-teman larinya harus ke partner support dulu, ke pusat bantuannya Lazada, mengajukan penggantian ekspedisi, dan di situ biasanya ditanyain oleh pihak Lazadanya kenapa pengen ganti ekspedisi gitu ya. Teman-teman bisa-bisanya alasan aja lah gimana gitu. Nah, saya contohkan misalnya kalau Lazada Express itu kan pick up-nya pakai mobil. Nah, kalau misalnya rumah teman-teman itu di gang itu kan susah terjangkau. Nah, bilang aja gitu, saya repot kalau harus ketemuan di jalan raya gitu. Dari rumah ke jalan raya lumayan jauh, saya capek bawa-bawa barangnya berkarung-karung gitu. Bilang aja, saya rumahnya ada di dalam gang, kemudian saya minta yang pick up itu menggunakan motor. Terserah mau diganti kurirnya saja. Kalau di Lazada Express ada yang pakai motor ya silahkan. Kalau enggak, saya minta ekspedisi lain yang bisa pick up menggunakan motor. Itu contohnya seperti itu ya teman-teman.
Saya rasa videonya sudah cukup menjelaskan, mungkin sedikit banyaknya teman-teman bisa mengambil sisi positifnya dari video ini. Jika ada salah-salah, saya mohon dimaafkan. Saya akhiri salam, wabillahi taufik wal hidayah. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.